Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syarul Hidayat akan menemani teman-teman untuk mengunjungi Museum Lontar yang terletak di Bali. Mungkin teman-teman sering mendengar museum itu apa, tapi pernahkah teman-teman melihat atau mendengar museum yang isinya itu adalah daun lontar? Daun lontar ini bukan daun lontar sembarangan, tapi daun lontar ini memiliki makna yang banyak terkait di Bali ini. Kalau teman-teman masih penasaran bagaimana daun lontar itu, silahkan ikuti saya. Gedung Kirtia awalnya merupakan sebuah yayasan yang bernama Stichting Limfrich van der Toep. Gedung ini didirikan pada tanggal 2 Juni 1928 oleh dua cendekiawan Belanda yang bernama F.A. Limfrich dan Dr. N. van der Toep. Kemudian gedung Kirtia dibuka untuk umum pada tanggal 14 September 1928 atau tahun Caka 1850. Adapun tugas dari gedung Kirtia yaitu mengoleksi, membuat salinan, serta merawat ribuan koleksi lontar, beberapa prasasti dan ribuan buku yang berhubungan dengan beberapa aspek kehidupan manusia seperti agama, arsitektur, filosofi, silsilah keluarga atau babat, pengobatan, kekuatan magis, dan lainnya yang menggunakan bahasa Bali dan bahasa Jawa kuno untuk koleksi lontarnya. Sedangkan untuk bukunya menggunakan bahasa Bali, Jawa kuno, bahasa Inggris, bahasa Jerman, dan sebagian besar menggunakan bahasa Belanda. Di sini ya, jadi itu juga kita sembahyangin setiap 6 bulan sekali itu ada upacaranya untuk lontar, dan untuk pegawainya juga kita ada upacara mewinten namanya sebelum bisa ngambil lontar. Jadi kalau yang mau baca lontar tidak boleh dia ngambil sendiri, harus pegawainya yang ambil, dan pegawainya juga harus ada upacaranya dulu sebelum bisa megang-megang. Kita di Bali itu masih ada sistem kerajaan, namun sistem mereka, rules and regulation mereka tuh hanya bisa diberlakukan untuk kalangan keluarga mereka saja, bukan untuk semua kalangan masyarakat Bali. Berdasarkan wawancara Ibu Ayu selaku petugas museum mengatakan bahwa lontar diklasifikasikan menjadi 7 berdasarkan isi dan fungsinya. Yang pertama, Weda atau kitab suci agama Hindu berisi terkait mantra-mantra dan upacara keagamaan. Yang kedua adalah agama atau yang biasa disebut sebagai awik-awik yang berisi tentang aturan-aturan desa. Yang ketiga adalah Warige atau ilmu pengetahuan teknologi, di dalamnya berisi terkait pengobatan, arsitektur, dan astronomi astrologi. 4 yakni Ihtihasa yang berisi terkait komposisi lagu dan musik. 5 yakni Babat yang berisi terkait silsilah keluarga dan runtuhnya kerajaan. Yang keenam adalah cerita rakyat atau folklore. Ketujuh adalah cerita bergambar. Jadi teman-teman, apakah teman-teman mau mengunjungi Museum Gedung Kirtia ini? Kami tunggu ya jawabanmu. Like, komen, dan subscribe di channel kami.